what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mencerita tentang bagaimana sih peraturan di negara Brunei dan negara Brunei Darussalam peraturannya, guys. Apalagi di masa pandemi kali ini, guys. Sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya, oke? Covid kan di Brunei itu lagi tidak banyak sih lagi, itulah ada Covid di Brunei hari-hari ada kasus lagi, guys, hari-hari ada. Oleh karena itu mungkin di kerajaan di sini di pemerintah membuat peraturan baru, guys, di masa pandemi ini, guys. Peraturannya itu setahu saya itu peraturan baru tentang ada peraturan lagi kalau tidak diikuti itu bisa kena denda lagi. Di sini hari-hari kalau tidak ada, di sini kalau ada peraturan kok Anda melanggar di negara Brunei Darussalam pasti akan kena denda. Dendanya itu macam sekitar 100, guys, 100. Itu peraturan baru di masa pandemi ini yang satu itu, yang nomor satu itu, kalau tidak kalau kau punya HP atau punya handphone tapi kau jalan-jalan keluar rumah mau pergi terus dicek ada petugasnya, kodenya ditanya tidak ada paketan apa tidak ada data, itu kau pasti kena denda. Itu aturan. Mesti di sini kau punya HP mesti ada data, ada paketan. Itu kenapa? Ya tidak tahu, mungkin itu peraturan yang buat itu kerajaan Brunei Darussalam, guys. Yang kedua, aplikasi. Tahulah aplikasi kalau di Indonesia macam aplikasi pelindung, mungkin yang kalau kita mau pergi ke rumah sakit, ke kedai, mau ke beli apalah, mau ke yang di scan itu sudah ada aplikasinya, itu harus pasti wajib itu, guys. Terus yang ketiga itu tidak pakai masker itu. Mungkin uniknya yang di sini itu uniknya yang peraturan yang pertama itu, guys, kau punya HP tapi HP kau tidak ada data, tidak ada buat paketan, kau jangan berani-berani keluar rumah, guys. Pasal di luar rumah itu ada petugas yang setiap hari itu ngecek, apalagi kalau kau bawa keluar rumah ditanya mana kau punya HP, mana kau punya mobile, tidak bawa, pasti langsung kena denda. Tidak mungkin, betul ada alasannya itu banyak. Apalagi kalau punya HP, sudah bawa HP, tidak ada paketan, tidak ada aplikasi, tidak pakai emas, dendanya 3 kali lipat, guys. Itu bayangkan, guys. Sini peraturannya itu unik tapi juga ya, kalau menurut saya itu gimana, kalau menurut anda semua gimana peraturannya? Kalau menurut itu, biar Anda yang menggambarkan gimana peraturannya menurut Anda sekalian. Menurut saya itu kami sebagai warga perantau sih, yang kalau ada peraturan seperti itu kami harus, terutama saya itu harus nurut walaupun itu peraturannya. Kalau di Indonesia sih itu ya sendiri, negara lain sendiri, setiap negara itu mesti punya peraturan yang berbeda-beda, guys. Itu walaupun kita kerja di luar sih, tapi kita tetap menjaga dan supaya agar peraturan di sini, guys, tetap menjaga.
peraturannya ini, kau harus ini di selagi tidak merugikan kita semua, bukan saya apa semuanya, yang terutama yang kerja di Brunei Darussalam, yang anak Indonesia mungkin perantauan, kita turuti apa, mesti harus nurut, guys, itu wajib benar. Daripada kita kena denda ratusan ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit, 200 ringgit, 300 ringgit, itu kan sama saja kita hanya mengeluarkan berapa hari gaji itu. Hanya sepele itu, guys. Makanya kalau yang saya uniknya itu yang punya mobil, guys, itu kalau kau keluar rumah tapi kau punya HP kau tidak ada data, itu saja itu, guys. Itu yang menurut saya itu hal yang unik, tapi ya wow gitu juga. Coba menggambarkan bagaimana itu. Itulah peraturan itu yang di peraturan di negara Brunei di masa-masa pandemi ini, guys. Ini kan Brunei Darussalam itu 2 minggu ke depan itu kerjanya itu masa aktivitas sehari-hari itu dibatasi juga, guys. Sekarang mulai saya kerja itu sudah mau 1 minggu lebih lah. Itu saya kerja pukul 7 berangkat, mesti pukul 8, pukul 7 pulang, pukul 8 sudah tidak boleh keluar rumah. Itu kalau di Indonesia itu macam seperti PPKN itulah, dibatasi waktunya itu, guys. Itu kalau keluar rumah malam-malam di atas pukul 8 tidak memakai mask, keluar rumah saja itu, guys, kena denda lagi. Itu rata-rata denda gitu. Nah, karena itu kerja di sini kita juga harus hati-hati terhadap peraturan di sini, guys. Harus menjaga agar tidak kena denda, kena fine. Kalau menurut saya itu sih, kalau selagi itu mengharuskan, ya kita turuti aja. Yang penting kita hanya itu nurut, asal nurut. Kalau stay di rumah saja, setelah pulang kerja di rumah tidak ngapa-ngapain, mainan sih, yang penting di rumah saja, guys. Setiap pukul ini sudah 1 minggu lebih saya sama kawan-kawan sih sudah mesti harus tidak boleh keluar rumah, guys. Setiap pukul 8 ke atas itu, guys. Karena itu sih tidak tahu ini peraturannya sih 2 minggu, guys. Ini kan sudah 1 minggu. Mulai kapan sih ya? Kemarin lah, mulai minggu kemarin lah, sudah 1 minggu lebih lah. Ini tidak tahu kalau COVID-nya masih tinggi di Brunei. Terus saya tahu mungkin bisa diperpanjang atau tidak. Itu nunggu 1 minggu ke depan itu, kayak gimana ini situasinya gimana. Nah, di sini saya sebagai anak merantau, ya kita harus jaga peraturan juga agar kita tidak membuat nama negara kita itu itulah, guys, tahu sendiri kan yang itu merantau. Sini juga itu sih di hari-hari, guys. Setiap ada peraturan itu saya bangunnya itu, kalau biasa kan kalau pukul 8 sebelum ada peraturan itu saya pukul 8 baru bangun. Tapi karena ada peraturan seperti ini bangunnya harus diawali, guys. Saya bangun pukul 5 itu, guys. Pukul 5, pukul 6 buat ngopi-ngopi, buat pukul 7-nya 6:30 lah, 7:30 baru kita stay ke tempat kerja itu, guys. Pukul 8 masuk, 8 masuk, pukul 8 lagi, pukul 7 pulang itu, guys. Seperti itulah, guys. Dan kalau di tempat saya itu seperti itu, pukul 7. Tapi setiap tempat kerja itu di Brunei itu lain-lain, guys. Mungkin ada, terutama yang kerja di restoran yang dimana mungkin ada yang kerja yang bisa, karena kurang kan restoran itu sih ya,
kalau restoran itu kan biasanya kalau pukul rame-rame itu pukul 8 ke atas ya itu orang-orang makan, tapi karena ada pandemi seperti ini mungkin tidak tahu mungkin yang bekerja di restoran itu gimana, karena saya itu kerjanya di seperti apa sih ya, kalau di sini di Indonesia macam supermarket itu guys, makan gede lah gede yang banyak ada itunya lah, mall-mall seperti itu guys. Tapi saya itu di bagian potong-potong daging guys, itu saya daging ayam sama daging itu guys. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang saya kurang di detail apa kurang bagus apa kurang dimengerti, saya mohon maaf. Mungkin ini karena saya sharing-sharing biasa guys, semoga dapat menghibur. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Oke, bye bye.